Anda menyaksikan Headline News pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Pemirsa, Sudaryono resmi menjabat sebagai Kepala Badan Gizi Nasional setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Usai dilantik, Sudaryono menyatakan akan memperbaiki berbagai hal dalam tata kelola MBG. Ini adalah amanah besar bagi saya. Ini satu amanah besar karena memang program makan bergizi gratis ini adalah program besar, grande, dan satu di antara program prioritas pemerintahan Bapak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming Raka. Tentu saja saya di momen kesempatan yang baik ini mengucapkan bersyukur dan juga innalillahi wa inna ilaihi raji'un, artinya segala sesuatu berasal dari Allah dan semuanya akan kembali pada Allah. Insya Allah saya akan terus berjuang dan berusaha untuk bekerja sebaik mungkin. Dan selanjutnya saya ingin memberi apresiasi kepada Bu Nani Diang dan juga mendoakan beliau yang saat ini atau kemarin barangkali Pak Media juga tahu bahwa Bu Nani mengundurkan diri karena alasan kesehatan. Jadi kita semua mari kita doakan beliau agar segera prima dan bisa kemudian seger waras seperti biasanya kan gitu. Untuk selanjutnya Bapak dan Ibu semua yang saya hormati, ya kita atau kami ya mengakui bahwa memang ada hal-hal yang memang harus diperbaiki, bahkan kita sendiri telah menyaksikan bahwa ada terjadi pelanggaran dari sisi tidak transparannya tata kelola yang pada intinya ada satu persoalan di bidang tata kelola. Ini adalah PR besar yang tentu saja saya sebagai kepala dibantu oleh 2 wakil kepala dan seluruh jajaran BGN dan tentu saja didukung oleh semua jajaran kabinet, kementerian dan lembaga yang lain. Saya sebagai kepala akan bekerja keras untuk memperbaiki yang memang harus kita perbaiki. Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang. Ini adalah anggaran besar yang bersumber dari rakyat dan harus diperuntukkan untuk rakyat. Jadi ini adalah program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program. Jadi bukan hanya menyediakan makan, tapi menyediakan gizi yang sesuai, yang baik untuk anak-anak kita, ibu-ibu yang hamil, ibu-ibu yang menyusui, dan juga para lansia. Selain itu, selain penyediaan gizi, tentu saja ada efek positif karena memang background kami dari Wakil Menteri Pertanian adalah bagaimana efek positif dari sisi produktivitas pertanian kita yang terserap dengan lembaga MBG ini, dengan lembaga makan atau program makan bergizi gratis ini. Ini adalah program grande. Saya di beberapa kesempatan menyampaikan bahwa program ini tuh ibarat Pac-Man, jadi apa-apa dimakan. Kalau kita lihat dulu ada orang mandi-mandi susu, sekarang insya Allah tidak ada lagi. Ada orang buang-buang wortel, insya Allah tidak ada lagi. Ada orang petani buang-buang sayuran, buang-buang bawang dan lain-lain, insya Allah dengan program ini maka tinggal urusan distribusi yang kita perhatikan. Salah satunya adalah, mohon maaf mungkin sedikit flashback di Kementerian Pertanian, adalah adanya program pemenuhan telur dan ayam yang tersebar di luar Jawa, karena memang secara distribusi di luar Jawa ini dipandang memang masih kurang dan oversupply di Pulau Jawa.